Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frisia Kiki dengan NIM H07 123 1003. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem informasi geografis, pengertian menurut para ahli, komponen utama dari sistem informasi geografis, jenis-jenis data dalam sistem informasi geografis, fungsi, dan nanti juga saya akan menjelaskan sedikit tentang QGIS, tentang fungsi utama dari QGIS, kelebihan QGIS, kekurangan dari QGIS, serta saya juga akan menjelaskan nanti tentang peta yang telah saya buat di aplikasi QGIS. Jadi peta yang akan saya buat dan presentasikan nanti ialah peta Desa Salu, Kecamatan Sopai, Kabupaten Toraja Utara. Oke, jadi apa itu sistem informasi geografis? Jadi sistem informasi geografis atau biasa kita singkat dengan SIG adalah sistem berbasis komputer yang digunakan untuk mengumpulkan, memasukkan, menyimpan, memeriksa, dan mengintegrasikan, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan data atau informasi yang berhubungan dengan lokasi atau posisi di permukaan bumi secara spasial dan atributif. Nah, adapun pengertian sistem informasi geografis menurut para ahli ada beberapa, yaitu yang pertama dari Bung Grof. Jadi menurut Bung Grof pada tahun 1986, sistem informasi geografis adalah alat untuk pengumpulan, penyimpanan, pengambilan kembali, dan penayangan data ke ruangan dari kenyataan dunia. Menurut Murray pada tahun 1999, sistem informasi geografis adalah sistem informasi yang digunakan untuk mengolah data georeferensi guna mendukung pengambilan keputusan dalam pengelolaan dan perencanaan wilayah. Menurut Bernhardens pada tahun 2002, sistem informasi geografis adalah sistem komputer yang memanipulasi data geografi dengan perangkat keras dan perangkat lunak untuk verifikasi, penyimpanan, pembaharuan, manajemen, dan analisis data. Kita lanjut pada komponen utama sistem informasi geografis. Yang pertama yaitu perangkat keras atau hardware, seperti komputer, tentu saja untuk alat kita mengedit. Terus kemudian alat input seperti scanner atau GPS, alat output seperti monitor atau printer, di mana semisal ketika hasil peta kita sudah selesai dan kita ingin mencetaknya, kita bisa menggunakan printer. Dan yang kedua yaitu perangkat lunak atau software. Aplikasi sistem informasi geografis seperti ArcGIS, QGIS yang digunakan untuk pengolahan dan analisis data. Jadi kita bisa menggunakan ArcGIS, yang paling populer itu ada dua, yaitu ArcGIS dan QGIS ya. Kemudian yang ketiga yaitu data. Terdiri dari data spasial, peta atau citra satelit, dan data atribut atau informasi deskriptif. Yang keempat yaitu sumber daya manusia. Operator dan analisis yang mengelola dan mengoperasikan sistem informasi geografisnya tentu manusianya ya, seperti kita untuk mengolah data di ArcGIS maupun di QGIS. Dan yang kelima yaitu metodologi atau prosedur. Langkah-langkah pengolahan data dari pengumpulan hingga analisis. Oke, berikutnya yaitu jenis data dari sistem informasi geografis. Yang pertama yaitu data vektor, representasi objek geografis dalam bentuk titik, garis, dan poligon. Yang kedua yaitu data raster,
representasi data dalam bentuk grid atau pixel seperti citra satelit dan foto udara. Berikutnya yaitu data hasil pengukuran lapangan, data batas administrasi, batas lahan, dan data atribut lainnya. Dan yang terakhir yaitu data GPS, yakni data posisi yang diperoleh dari teknologi GPS dengan tingkat akurasi yang tinggi. Berikut ada fungsi dari sistem informasi geografis. Fungsi yang pertama yaitu memasukkan, menyimpan, memanipulasi, dan mengolah data spasial. Sistem Informasi Geografis atau SIG memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan dan pemanfaatan data yang berhubungan dengan lokasi geografis. Salah satu fungsi utama sistem informasi geografis adalah kemampuannya untuk memasukkan, menyimpan, memanipulasi, dan mengolah data spasial secara efisien. Data spasial ini mencakup berbagai informasi yang memiliki referensi lokasi di permukaan bumi, seperti batas wilayah, jaringan jalan, dan fasilitas umum. Dengan kemampuan ini, sistem informasi geografis memungkinkan penggunanya untuk mengorganisir data secara sistematis sehingga mudah diakses dan diperbaharui sesuai kebutuhan. Fungsi yang kedua yaitu menganalisis pola dan hubungan antar data geografis. Selain itu, sistem informasi geografis juga mampu menganalisis pola dan hubungan antar data geografis yang kompleks melalui berbagai metode analisis spasial seperti overlay, buffering, dan analisis jaringan. Sistem informasi geografis membantu mengungkap hubungan tersembunyi antara berbagai fenomena geografis. Misalnya, bagaimana distribusi fasilitas kesehatan berhubungan dengan kepadatan penduduk, atau bagaimana pola penggunaan lahan mempengaruhi risiko bencana alam. Analisis ini sangat berguna dalam memahami dinamika wilayah dan mendukung perencanaan yang lebih tepat sasaran. Selanjutnya, sistem informasi geografis memiliki kemampuan untuk menyajikan data dalam bentuk peta digital yang interaktif dan mudah dipahami. Visualisasi data dalam bentuk peta memungkinkan pengguna dan pengambil keputusan untuk melihat informasi secara spasial dengan jelas, sehingga memudahkan interpretasi dan komunikasi hasil analisis. Peta digital ini dapat dikustomisasi dengan berbagai simbol, warna, dan label untuk menyesuaikan kebutuhan presentasi atau laporan. Fungsi terakhir yang tidak kalah penting adalah sistem informasi geografis mendukung pengambilan keputusan yang akurat di berbagai bidang, seperti perencanaan wilayah, pengelolaan, sistem transportasi, dan mitigasi bencana. Dengan data dan analisis yang terintegrasi, sistem informasi geografis memberikan dasar yang kuat bagi pembuat kebijakan untuk merancang strategi yang efektif dan efisien. Misalnya, menentukan lokasi pembangunan infrastruktur, mengidentifikasi daerah rawan bencana, atau mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Dengan demikian, sistem informasi geografis menjadi alat yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan yang berwawasan spasial dan berkelanjutan. Nah, kita masuk pada QGIS. Jadi, pada pembuatan peta, kali ini saya menggunakan QGIS. Jadi, apa itu QGIS?
QGIS adalah singkatan dari Quantum Geographic Information System. QGIS adalah perangkat lunak sistem informasi geografis open source yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis data geospasial. Adapun fungsi Adapun pengertian dari QGIS menurut para ahli, yang pertama itu Menurut teknologis, QGIS adalah perangkat lunak sistem informasi geografis open source yang memungkinkan pengguna untuk membuat, mengedit, menganalisis, dan memvisualisasikan data geospasial secara efektif. QGIS mendukung berbagai format data spasial dan memiliki fitur yang lengkap untuk pengolahan data, analisis spasial, serta pembuatan peta tematik dengan antarmuka yang ramah pengguna dan dukungan plugin yang luas. Kemudian ada menurut komunitas, pengguna dan pengembang QGIS. QGIS dikembangkan sebagai alat SIG gratis yang dapat berjalan di berbagai platform seperti Windows, Linux, dan macOS. QGIS dirancang untuk memberikan kemudahan dalam pengelolaan data spasial, analisis geografis, serta pembuatan peta interaktif dengan fleksibilitas tinggi dan kemampuan ekstensibilitas melalui plugin yang dikembangkan oleh komunitas. Dan yang terakhir ada dari menurut literatur SIG secara umum, QGIS merupakan salah satu aplikasi perangkat lunak SIG yang menggunakan teknologi open source, sehingga dapat diakses secara gratis dan terus dikembangkan oleh komunitas global. QGIS memudahkan pengguna dalam melakukan digitalisasi, analisis spasial, serta visualisasi data geografis dengan berbagai format data yang kompatibel dan mendukung kreativitas data spasial. Kita lanjut pada fungsi utama dari QGIS. Yang pertama yaitu pengolahan data, yakni dapat import dan manajemen data geospasial, vektor, dan raster. Yang kedua yaitu untuk analisis spasial, buffer, overlay, interpolasi, analisis jaringan, dan lainnya. Kemudian ada pembuatan peta, simbolisasi, labeling, dan layout peta untuk pembuatan peta yang tematik. Dan yang terakhir ada visualisasi untuk menampilkan data secara interaktif dan informatif. Berikut ada beberapa kelebihan dari QGIS. Yang pertama yaitu dia gratis dan open source, sehingga kita dapat mengaksesnya dengan lebih mudah. Yang kedua yaitu QGIS dapat diunduh dan digunakan tanpa biaya lisensi, sehingga hemat biaya. Berikutnya yaitu kompatibilitas multiplatform. Ya, yang berikutnya itu bisa digunakan di Windows, Linux, macOS, atau bahkan di Android. Yang berikut yaitu mendukung banyak format data. Mendukung berbagai format data spasial seperti SAF file, Shapefile, GeoJSON, PostGIS, GeoTIFF, dan lain-lain. Berikutnya itu fleksibilitas dan ekstensibilitas. Banyak plugin tersedia untuk menambah fungsi sesuai kebutuhan pengguna, performa yang cepat dan ringan, serta QGIS memiliki kecepatan proses yang baik dibandingkan beberapa software GIS lainnya. Berikut yaitu komunitasnya itu aktif dan dokumentasinya lengkap, didukung komunitas pengembang dan pengguna yang aktif, serta dokumentasi dan tutorial yang baik. Antarmuka, multibahasa, dan sangat user-friendly, jadi mudah digunakan.
dan tersedia dalam berbagai bahasa dengan antarmuka yang cukup mudah dipelajari, legal dan bebas dari pembajakan. Dan yang terakhir, pengguna tidak perlu khawatir soal legalitas penggunaan software. Namun ada pula beberapa kekurangan dari QGIS. Yang pertama, kurva pembelajaran curam untuk pemula, banyak fitur dan antarmuka yang kompleks sehingga membingungkan pengguna baru. Fitur pembuatan peta kurang optimal. Proses pembuatan peta bisa terasa rumit dan tidak seintuitif software lain khusus pemetaan. Keterbatasan untuk data sangat besar. Kinerja dapat menurun atau bahkan crash saat mengolah dataset raster atau vektor yang sangat besar. Fitur analisis lanjutannya itu terbatas, kurang lengkap dibanding software GIS komersial untuk analisis geostatik dan model spasial kompleks. Ketergantungan pada spesifikasi hardware membutuhkan komputer dengan spesifikasi cukup tinggi untuk performa yang optimal. Labeling dan interface pengaturan label yang rumit, pengaturan label peta kurang user-friendly dan cukup membingungkan, keterbatasan tutorial online resmi, kurangnya tutorial online yang terstruktur membuat pengguna pemula kesulitan belajar, beberapa tools kadang usang, dan yang terakhir, beberapa alat dalam QGIS terkadang belum diperbaharui secara optimal. Berikutnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang desa yang akan saya petakan pada QGIS, yaitu Desa Salu. Nah, jadi sekedar info bahwa Salu dalam bahasa Toraja itu berarti sungai dalam bahasa Indonesia. Jadi Desa Salu merupakan salah satu lembang atau desa yang berada di Kecamatan Sopai, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kecamatan Sopai memiliki luas wilayah sekitar 47,64 km persegi dengan Desa Salu sebagai salah satu lembang di dalamnya. Desa Salu berbatasan dengan lembang lain di Kecamatan Sopai seperti Salu Sarde dan Salu Sopai. Terletak di daerah pegunungan dan perbukitan dengan iklim tropis yang basah. Suhu rata-rata berkisar antara 17 derajat Celcius hingga 26 derajat Celcius dengan kelembapan relatif 67 derajat hingga 98 derajat. Kondisi yang mendukung pertanian dan kehidupan masyarakat setempat. Kondisi geografis mempengaruhi pola pemanfaatan lahan di desa. Berikutnya ada demografi dari Desa Salu. Desa Salu memiliki jumlah penduduk sekitar 3.164 jiwa berdasarkan data pada tahun 2023, menjadikannya desa dengan presentasi penduduk terbesar di Kecamatan Sopai, yaitu sekitar 19,60% dari total penduduk kecamatan. Kepadatan penduduk sekitar 316 jiwa per kilometer persegi. Rasio jenis kelamin di desa ini adalah sekitar 106,53 laki-laki per 100 perempuan. Kecamatan Sopai secara keseluruhan memiliki populasi 16.142 jiwa dengan rasio jenis kelamin 106,54. Penduduk tersebar dalam berbagai kelompok umur dengan jumlah penduduk usia produktif yang signifikan. Sedikit ada sejarah dari Desa Salu, asal-usul dan masyarakat adat. Desa Salu berada dalam wilayah adat Marandan, salah satu komunitas adat suku Toraja
yang telah mendiami pegunungan utara Sulawesi Selatan secara turun-temurun. Menurut tradisi lisan masyarakat Marandan, nenek moyang mereka berasal dari langit atau batu, dan setelah bencana banjir besar yang menenggelamkan sebagian daratan Toraja, hanya puncak Gunung Sopai dan Seeseng yang tersisa sebagai tempat bertahan hidup para leluhur. Setelah banjir surut, mereka membangun permukiman di wilayah yang kini termasuk Desa Salu dan sekitarnya, serta mendirikan Tongkonan Tanete, Marandan, sebagai tongkonan tertua yang masih dijaga hingga kini. Pada abad ke-17, wilayah Marandan termasuk Desa Salu ditetapkan sebagai salah satu dari 32 wilayah adat di Toraja dengan sistem kepemimpinan adat yang dipimpin oleh Parenge atau biasa disebut sebagai kepala adat. Masa kolonial dan perkembangan sosial. Pada masa kolonial Belanda, masyarakat Desa Salu dan sekitarnya mulai dikenalkan dengan kopi serta mulai mengembangkan perkebunan kopi sebagai komoditas utama. Pemerintah kolonial juga mengatur kepemimpinan desa dengan menunjuk kepala adat atau parenge untuk mengelola wilayah dan masyarakat. Selain pertanian, masyarakat juga mulai membangun infrastruktur seperti jalan penghubung antar desa. Kemudian ada budaya dan tradisi. Desa Salu dikenal sebagai salah satu lokasi pelaksanaan upacara adat Rambu Solo, yaitu upacara pemakaman tradisional masyarakat Toraja yang memiliki nilai budaya tinggi dan menjadi daya tarik wisata budaya di Toraja Utara. Upacara Rambu Solo di Desa Salu melibatkan partisipasi masyarakat luas dan mengintegrasikan nilai-nilai sosial dan spiritual yang kompleks. Berikut yaitu peran Desa Salu dalam produksi kopi. Desa Salu merupakan sentra produksi kopi Arabica di Kecamatan Supai dan Kabupaten Toraja Utara secara umum. Kelompok tani di Dusun Bela, Desa Salu, berperan penting dalam pengembangan produksi kopi dengan luas lahan pertanian kopi yang cukup besar. Penyaluran bibit kopi Arabica secara intensif dilakukan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas kopi di desa ini. Nah, ini merupakan hasil output dari peta Desa Salu, Kecamatan Supai, Kabupaten Toraja Utara yang telah saya buat pada Kikis. Nah, jadi di sini tuh ada beberapa legenda. Yang pertama yaitu ada gereja, di mana di peta yang saya ambil ini itu terdapat 3 gereja. Kemudian ada 1 kantor lembang atau kantor desa. Berikut ada tower atau menara BTS Telkomsel. Kemudian ada pula sungai dan ada jalan desa. Dan kemudian ini adalah batas dari Desa Salu. Berikut adalah rincian dari legenda-legenda yang ada pada peta saya. Yang pertama yaitu gereja. Ada 3 gereja. Yang pertama yaitu Gereja Gerakan Pentakosta Eklesia Patongloan. Yang kedua ada Gereja Katolik Stasi Bonoran. Yang ketiga Gereja Toraja Betel Salu Dewata. Berikut ada kantor lembang, kantor desa atau yang disebut kantor lembang dalam bahasa Toraja. Kemudian terdapat 1 tower yaitu tower jaringan Telkomsel yang berada di dekat Gereja Katolik Stasi Bonoran. Berikut ada sungai
yang mengalir, yaitu dari Sungai Bareksa, kemudian mengalir di dalam desa Salu Salu, kemudian menghubung ke Salu Sasang. Kemudian ada jalan. Jalan ini adalah jalan utama di desa atau bisa disebut jalan desa. Berikut adalah logbook dari peta Desa Salu, Kecamatan Sopai, Kabupaten Toraja Utara. Oke, yang pertama yaitu dari urutan kegiatan. Dalam tahap awal pengelolaan data spasial untuk keperluan analisis dan pemetaan, langkah penting yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi terlebih dahulu jenis-jenis data yang dibutuhkan, seperti data batas wilayah administratif, jaringan jalan, serta berbagai fasilitas umum yang ada di wilayah studi. Setelah jenis data tersebut ditentukan, proses selanjutnya adalah mencari sumber data yang terpercaya dan resmi, baik dari instansi pemerintah, lembaga survei, maupun portal data terbuka yang menyediakan data geospasial dalam format yang kompatibel dengan perangkat lunak SIG. Setelah sumber data ditemukan, langkah berikutnya adalah mengunduh data tersebut dengan memperhatikan lisensi penggunaan dan kualitas data agar sesuai dengan kebutuhan analisis. Data batas wilayah biasanya meliputi batas provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga desa. Sedangkan data jalan mencakup jaringan jalan umum, jalan desa, dan akses transportasi lainnya. Data fasilitas umum dapat berupa lokasi sekolah, rumah sakit, kantor pemerintahan, dan fasilitas sosial lainnya yang penting untuk dianalisis dalam konteks perencanaan wilayah dan pelayanan masyarakat. Hasil sumber data yang digunakan pada kegiatan yang pertama yaitu OpenStreetMap dan Indonesia Geospatial. Hasilnya yaitu data spasial dalam bentuk save file. Kemudian kendalanya itu beberapa fasilitas umum perlu verifikasi. Urutan kegiatan yang kedua adalah membuka aplikasi QGIS dengan memastikan bahwa perangkat komputer sudah terinstall dengan versi QGIS yang sesuai. Setelah aplikasi terbuka, kita perlu membuat proyek baru sebagai wadah kerja untuk mengelola dan mengorganisir data spasial yang akan digunakan. Proyek baru ini berfungsi sebagai file kerja yang menyimpan semua layer, pengaturan tampilan peta, serta konfigurasi analisis yang akan dilakukan. Selanjutnya, proses yang sangat penting adalah mengimpor data spasial ke dalam proyek tersebut. Data yang diimpor dapat berupa berbagai format seperti save file, GeoJSON, dan raster. Dan setiap jenis data sebaiknya dimasukkan ke dalam layer yang terpisah agar memudahkan pengelolaan dan analisis. Dengan mengorganisir data ke dalam layer-layer yang berbeda, pengguna dapat dengan mudah mengontrol visibilitas, mengedit atribut, dan melakukan analisis spasial secara terstruktur dan efisien. Selain itu, pemisahan layer juga memudahkan dalam melakukan simbolisasi dan pengaturan tampilan peta sesuai kebutuhan presentasi atau laporan. Hasil pada kegiatan yang kedua ini yaitu layer batas, jalan, fasilitas terimpor. Kendalanya tidak ada. Yang ketiga yaitu setelah data berhasil impor ke dalam proyek QGIS, langkah selanjutnya yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas visualisasi peta adalah melakukan pengeditan simbol, label, dan warna pada setiap layer yang ada. Pengeditan simbol meliputi pemilihan bentuk, ukuran, dan jenis ikon yang mewakili objek geografis pada peta, sehingga setiap fitur dapat dengan mudah dikenali
dan dibedakan satu sama lain. Selain itu, pengaturan warna pada layar juga berperan penting dalam memperjelas informasi yang disajikan. Misalnya, dengan menggunakan gradasi warna untuk menunjukkan intensitas atau kategori tertentu, sehingga peta menjadi lebih informatif dan menarik secara visual. Label juga merupakan elemen krusial yang memberikan keterangan langsung pada fitur-fitur penting seperti nama jalan, batas wilayah, atau fasilitas umum, sehingga memudahkan pengguna peta dalam memahami data secara cepat dan akurat. Dalam QGIS, proses pengeditan ini dapat dilakukan dengan berbagai opsi dan fitur yang fleksibel, termasuk pengaturan posisi label, ukuran font, serta penggunaan aturan simbolisasi yang kompleks untuk menyesuaikan tampilan peta sesuai kebutuhan analisis atau presentasi. Dengan melakukan pengeditan simbol, label, dan warna secara tepat, peta yang dihasilkan tidak hanya menjadi alat visual yang efektif, tetapi juga mampu menyampaikan informasi spasial dengan jelas dan profesional kepada audiens. Hasil pada kegiatan tersebut yaitu simbolisasi dan label objek telah selesai dan kendala itu tidak ada. Setelah selesai menyusun dan mengatur layout secara lengkap dengan semua elemen penting seperti judul, legenda, skala, arah, utara, sumber data, dan insert map, langkah selanjutnya adalah mengekspor peta tersebut ke dalam format file yang sesuai untuk keperluan distribusi, presentasi, atau publikasi. Dua format yang paling umum digunakan adalah PDF dan PNG. Format PDF sangat ideal untuk dokumen yang membutuhkan kualitas cetak tinggi dan memudahkan dalam berbagai file secara digital karena mempertahankan resolusi dan elemen vektor, sehingga peta tetap tajam saat diperbesar. Sedangkan format PNG merupakan format gambar raster yang cocok untuk penggunaan digital seperti presentasi multimedia atau website dengan kualitas gambar yang baik dan ukuran file yang relatif ringan. Namun, sebelum melakukan ekspor, sangat penting untuk melakukan pengecekan kualitas output terlebih dahulu. Pengecekan ini meliputi memastikan bahwa semua elemen peta tampil dengan jelas dan profesional, tidak ada teks atau simbol yang terpotong, serta warna dan kontras sesuai dengan yang diinginkan. Selain itu, periksa juga ukuran file dan resolusi gambar agar sesuai dengan kebutuhan pengguna akhir. Dengan melakukan proses ekspor dan pengecekan kualitas secara teliti, hasil peta yang dihasilkan akan memiliki tampilan profesional dan dapat diandalkan untuk berbagai keperluan baik cetak maupun digital. Hasilnya yaitu file peta siap digunakan atau diekspor, kendalanya itu tidak ada. Dan untuk uraian kegiatan yang terakhir yaitu eh, penggunaan sistem informasi geografis, penyusun dokumentasi kegiatan dan logbook merupakan bagian yang sangat penting untuk memastikan proses kerja berjalan dengan terstruktur, terdokumentasi dengan baik, dan mudah untuk ditinjau kembali. Dokumentasi kegiatan berfungsi sebagai catatan lengkap yang menjelaskan setiap tahapan pekerjaan mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengolahan, analisis hingga hasil akhir yang diperoleh. Hal ini tidak hanya membantu dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga memudahkan koordinasi antar tim serta menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan di masa mendatang. Selain itu, logbook digunakan sebagai catatan harian yang merekam aktivitas teknis dan operasional secara rinci, termasuk waktu pelaksanaan, perangkat yang digunakan, kendala yang dihadapi, serta solusi yang diterapkan selama proses kerja. Hasil dari kegiatan yang ketiga ini yaitu logbook dan dokumentasi sudah lengkap. Kendalanya itu tidak ada dan ini adalah kegiatan yang terakhir jadi sudah selesai. Oke, ada pun kesimpulan dari
presentasi saya kali ini, yaitu sistem informasi geografis adalah teknologi komputer yang mengelola dan menganalisis data berbasis lokasi untuk mendukung pengambilan keputusan dengan QGIS sebagai salah satu perangkat lunak SIG open source yang populer karena kemampuannya yang lengkap dan gratis. Desa Salu yang terletak di Kecamatan Sopai, Kabupaten Toraja Utara, merupakan wilayah pegunungan dengan potensi pertanian kopi Arabica yang besar, didukung oleh kondisi iklim yang sesuai dan tradisi budaya adat Marandan yang kaya, termasuk upacara Ram Solo. Desa ini juga memiliki fasilitas pendidikan dasar yang memadai dan terus mengembangkan sektor pertanian sebagai sumber penghidupan utama masyarakat. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.